Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melaksanakan rangkaian salat tarawih berjamaah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang bertindak sebagai penceramah sekaligus imam tarawih pada malam hari ini adalah Bapak Ustadz Haji Kristiono SO MPD. Saldo awal infak Ramadan Rp22.100.400. Penerimaan infak Ramadan tanggal 28 Ramadan dari kotak amal masjid sebesar 444.000, dari kris sebesar 334.500. Total penerimaan 778.500. Sehingga saldo akhir infak Ramadan sebesar 22.878.900. Kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meninggikan derajat saum kita, yaitu salah satunya dengan cara berinfak. Dan kami atas nama panitia pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian jamaah kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah, alhamdulillah karena nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebentar lagi Lebaran ya. Seneng apa susah Bapak Ibu? Susah yang siap bener aja. Rata-rata mah seneng ya. Gimana gak seneng, orang sudah bebas makannya. Jadi kalau kita ngomong aduh ditinggalkan Ramadan rasanya sedih, itu mah basa-basi aja itu. Karena memang Ramadan itu kan berat Bapak Ibu ya. Makanya kita termasuk hamba pilihan, karena meskipun berat kita mau melakukannya. Itulah kenapa kita menjadi orang-orang yang istimewa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini termasuk bulan yang sangat mulia karena bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di situ bahasanya unzila fihil Quran. Jadi seolah-olah Allah ingin menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini amalan yang mulia itu selain puasa adalah membaca Al-Quran. Makanya di situ lafaz Allahnya disembunyikan. Maka pakai mabninya itu mabni majhul, unzila bukan anzala. Kalau anzala nanti Allahnya muncul, anzalallahul Quran. Ini unzila fihil Quran. Karena kalau Allahnya muncul nanti Allah tetap yang nomor satu. Berhubung Allahnya nggak dimunculkan di sini, maka seolah-olah bahwa amalan yang luar biasa itu ya, di samping puasa kita ini adalah membaca Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semakin kenceng untuk interaksi dengan Al-Quran. Saya yakin ini sudah mau Lebaran Bapak Ibu, kurang lebih ya sekitar 5 kali khotam lah ya. Diiyain saja ya. Nah, tapi jangan sampai kita jadi orang yang ibadahnya musiman. Kalau bulan Ramadan kita rajin, di luar Ramadan kita kembali lagi, itu namanya hamba Ramadan, bukan hamba Allah ya. Gitu. Jadilah orang yang muti. Muti itu dia mau Ramadan mau enggak tetap semangat ibadahnya.
Ada lagi satu lagi, dia hamba yang musingin ya, yaitu mau Ramadan mau enggak kacau ibadahnya. Nah itu namanya hamba syaitan, itu bukan hamba Allah. Nah Bapak Ibu, interaksi dengan Al-Quran ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Bahkan saya teringat kisahnya yang belum lama wafat itu, yang di Masjid Jogokarian. Itu katanya beliau itu termasuk tim timnya Iqra. Jadi berawal dari penelitian kenapa orang itu di daerah Jogja waktu itu, kalau saya dengar kisahnya, itu katanya di daerah Jogja itu mudah banget orang untuk murtad. Ketika diteliti oleh beliau yang jadi imam besarnya Masjid Jogokarian waktu masih muda beliau dulu, ketika diteliti penyebabnya adalah karena umat Islam tidak kenal Al-Quran. Karena umat Islam jauh dari Al-Quran, nggak bisa baca Quran. Maka dari itu beliau dengan Kiai Haji As'ad Humam yang pencipta metode Iqra itu bikinlah metode supaya orang-orang bisa belajar dari nol, sehingga orang bisa membaca Al-Quran. Nah ternyata ya, orang yang bisa membaca Al-Quran itu insya Allah dijauhkan dari kemurtadan. Karena rada malu juga Pak, sudah baca Qurannya bagus, tahu-tahu murtad, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak orang yang nggak bisa baca Quran sama sekali ya, apalagi ditambah nggak pernah sholat, itu tidak pernah merasa memiliki agama ini. Ya sesusah-susahnya hidup kita, kalau kenal Al-Quran itu insya Allah lah iman terjaga. Karena salah satu menjaga keimanan itu dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah interaksi dengan Al-Quran itu ada beberapa Pak. Yang pertama itu namanya qiraah. Qiraah itu membaca Al-Quran secara umum. Jadi mau bacaannya bagus mau enggak, tetap dapat pahala insya Allah sepanjang kita masih belajar. Kemudian yang kedua adalah tartil. Yang namanya tartil itu sudah mulai mengenal tajwid. Jadi membaca Al-Quran dengan baik, dengan tajwid yang benar, ya, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah gitu. Nah ada yang bilang katanya kalau bacaan yang lambat itu termasuk gak pakai tajwid. Bacaan apapun syaratnya harus tartil Pak. Bismillahirrahmanirrahim, tartil ya. Bismillahirrahmanirrahim itu juga termasuk tartil. Bahkan yang super lambat, Bismillahirrahmanirrahim itu juga tartil. Tapi kan itu kayak yang panjang banget. Enggak Pak, karena itu temponya pelan. Jadi ibarat ngitungnya, kalau tadi yang pertama tuh cepat, jadi misalnya 2 harokat itu segini. Kalau yang lambat sama-sama 2. Jadi tetap harus tartil karena syaratnya itu tartil, gitu ya. Nah biasanya kalau kita sudah bagus bacaannya, nanti pengen meningkat lagi Pak, pengen meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Apa selanjutnya? Yaitu tilawah. Tilawah itu apa? Membaca Al-Quran sudah mulai mengenal maknanya, sehingga bisa dihayati. Makanya orang-orang itu ketika baca Quran kenapa bisa sampai nyentuh ke hati? Ya karena penghayatannya luar biasa. Nah, irama itu menyesuaikan Pak, menyesuaikan dengan isi. Maka salah satu manfaat irama itu adalah menyesuaikan isi ayat. Ketika ayat berbicara tentang kasih sayang, dia iramanya enak gitu ya. Iramanya itu sejuk, teduh gitu kan. Merdu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan gitu. Kalau ayatnya itu tentang sedih, misalnya tentang hari kiamat, itu dibikin nadanya juga sedih. Idza waqa'atil waqi'ah, sampai ada suara celeguk-celeguknya itu. Jadi seolah-olah tuh orang yang sedang menangis. Kan orang kalau menangis suka ada suara selip kan Pak ya.
Ya Allah, gitu kan suka gitu. Laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Nah gitu. Itu kebiasaan Syekh Hani Arifai namanya. Tapi kalau di Indonesia jarang yang pakai kayak gitu. Kalau yang nyanyi malah ada Ebit G. Ade. Perjalanan ini gitu, terasa sangat melelahkan gitu kan. Nah, kalau baca Quran jarang yang pakai suara selip gitu. Saya mau nyoba juga takut dikerjain sama bapak-bapak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti bapak-bapak aminnya amin. Kacau nanti sama. Nah, jadi disesuaikan. Namanya irama itu bisa menjelaskan sesuatu. Lafaz Allahu Akbar kalau iramanya ketukar itu bisa kacau itu. Sekarang itu kan ada azan yang gaya Syekh Rosyid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati itu kalau lebaran bisa ketukar sama takbiran itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi gitu. Sama-sama Allahu Akbar, kalau nadanya beda itu bisa kacau gitu kan. Takbiran ada nadanya sendiri, azan ada nadanya sendiri. Jadi salah satu fungsi irama itu adalah untuk menjelaskan. Maka banyak qori-qori yang ketika baca dengan irama yang merdu itu nyentuh banget karena sesuai dengan isi ayat. Kemudian irama juga bisa mengusir kebosanan. Bapak Ibu kebayang qiyamul lail 1 rakaat surat Ar-Rahman sampai beres, terus imamnya begini, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Gak usah sampai beres, baru 1/4 halaman aja kita sudah pegel. Beda dengan ketika imamnya itu menyesuaikan dengan irama yang merdu, nggak kerasa, karena memang irama itu mengusir kebosanan. Makanya tidak sedikit yang bilang kalau di Mekah itu suratnya panjang-panjang rasanya pendek. Beda dengan di Indonesia, surat pendek aja rasanya panjang. Ya, nah itu karena faktor di samping bacaannya bagus, iramanya bagus. Soalnya bagusnya Al-Quran itu bukan hanya irama saja. Irama bagus, bacaan rusak juga nggak enak, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau yang nggak ngerti tahsin sih Masya Allah gitu. Kalau yang ngerti tahsin kacau itu imamnya. Makanya dua hal itu harus seimbang gitu ya. Kemudian irama juga bisa dipakai menghafal, Pak. Saya ada santri yang beliau tuh umur masih 6 tahun kalau nggak salah ya. Itu gara-gara sering dengerin murotal, dengerin doang, sering dengerin seneng gitu. Itu sampai hafal 30 juz katanya. Ya, itu hafal dengan iramanya. Memang kalau kita sering dengerin irama tuh cepet hafal, Pak. Saya dulu tiap hari itu lewat daerah Kiara Condong, Pak. Itu kan lewat bawah itu kan zaman belum ada YouTube kan suka ada toko kaset DVD kan. Itu kompak Pak nyetelnya. Beberapa toko itu lagunya tuh kalau nggak sakitnya tuh di sini ya keong racun. Tiap hari Pak bayangin, Senin sampai Jumat sampai Sabtu. Minggunya saya ke Puncelut biasanya. Di Puncelut tuh kan ada kayak pasar kaget itu, banyak juga toko kaset. Nyetelnya sama. Kalau nggak sakitnya tuh di sini ya keong racun. Saya nggak pernah sengaja menghafal, Pak. Itu hafal, Pak. Dasar kau keong racun gitu kan, Pak. Sama sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Saya nggak pernah murojaah, Pak. Nggak pernah saya bangun malam qiyamul lail terus murojaah. Sakitnya tuh di sini. Tapi bisa hafal melekat sampai sekarang. Itulah hebatnya irama. Maka dari itu Bapak Ibu, ya biasakan ketika di rumah mendengarkan murotal. Ya, insya Allah itu bisa nempel kita, gitu. Ya gitu, meskipun nempelnya ya hanya beberapa, tapi kalau terus-terusan diputar terus 30 juz ya insya Allah itu. Nah itu Bapak Ibu, jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu bisa dari mana saja yang kita suka. Kemudian tilawah, kemudian di atasnya lagi ada tahfidz. Jadi kalau kita sudah
mulai mengenal maknanya itu mudah juga untuk menghafal, ya tahfidz. Jadi berusaha untuk menempelkan Al-Quran di otak kita, ya gitu. Apalagi umur bapak-bapak ya yang sudah umur lanjut itu harus segera itu ngafalin Quran. Jadi mohon maaf, kan ibarat perjalanan mah kalau umur 40 tahun ibarat kita mau ke masjid Al-Jabar mah misalnya. Itu kan kalau umur 40 tahun ya kurang lebih baru nyampe Gede Bage lah. Tapi kalau sudah umur 50 60 itu masjid Al-Jabarnya sudah kelihatan, Pak. Ibarat perjalanan mah begitu. Ya, apalagi yang sudah umur 80 tahun itu sudah di gerbang Masjid Al-Jabar. Ya, sudah mau nyampe finish, maka mulailah hafalin Quran. Jadi ketika nanti ajal itu datang, ya ajal nggak ada yang tahu. Tapi kan kalau sudah umur lanjut yang sudah 80-an 90-an mah kan, ketika dipanggil oleh Allah itu posisinya itu keren gitu kan. Seorang penghafal Quran meskipun tak hafal-hafal gitu kan telah meninggal dunia, kan luar biasa itu. Ya statusnya itu penghafal Quran loh itu Pak, nggak main-main gitu. Ini penghafal Quran, ini penghafal kulhu. Tapi luar biasa. Biarkan nggak hafal-hafal juga nggak apa-apa. Ya, kemudian tafsir itu lebih dalam lagi daripada tilawah ya, jadi lebih dalam dia. Menghayati maknanya lebih dalam. Kemudian nanti taklim, mengajarkan. Setelah kita mampu semuanya baru kita mengajarkan. Setelah mengajarkan nanti mendakwahkan, ya, mendakwahkan Al-Quran. Itulah interaksi kita terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang terus istiqomah dalam berinteraksi dengan Al-Quran gitu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan salat tarawih yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.